Bapak Eri, bahwa sebelum hari ini kita sama-sama mengetahui di Sumatera itu dilanda bencana banjir. Banjir ini kemudian ternyata juga membawa kayu-kayu gelondongan, diduga akibat dari pembalakan liar atau bukan pembalakan liar. Selaku pengusaha, selaku pelaku rekanan jasa konstruksi, ini bagaimana nih pendapat Bang Eri ketika mengetahui bahwa aliran banjir di Sumatera ini membawa kayu-kayu gelondongan, tentu saja pernyataan yang berhubungan yang terkait dengan proyek-proyek pemerintah. Iya, Silakan, Pak Eri. jadi terima kasih. Menanggapi tentang hal-hal yang terjadi di Sumatera berkaitan dengan banjir bandang ya dan tanah longsor yang banyak memakan korban jiwa hampir 1.000 orang. Itu sebenarnya memang kesalahan manusia karena seperti kita tahu hak penguasaan hutan, kemudian penebangan yang jor-joran itu kan salah satu penyebab dari terjadinya bencana banjir dan longsor tersebut. Itu akibat dari sebenarnya kebutuhan material kayu yang sangat besar pada pembangunan yang berjalan di seluruh wilayah Indonesia dengan kebutuhan-kebutuhan untuk konstruksi atap menggunakan kayu, masih banyak yang menggunakan kayu, konstruksi kusen yang banyak juga menggunakan material kayu, mebeler yang tetap menggunakan kayu, yang banyak menggunakan kayu, sehingga kebutuhan kayu yang sangat besar itu ditangkap oleh pengusaha-pengusaha pengelola hutan dengan tidak mempertimbangkan ekosistem dan bahaya-bahaya yang mungkin timbul dari kecerobohan mereka dalam penebangan secara masif, Bang. Nah, itu terjadi karena nafsu keserakahan pengusaha untuk bisa mengelola hutan, menebang hutan dengan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan dampak lingkungan yang terjadi dari penebangan-penebangan yang tidak menggunakan, tidak terukur lah istilahnya. Nah, kami dari penyedia jasa ya, yang berhubungan langsung dengan konstruksi bangunan gedung itu sudah pernah kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait, artinya dinas teknis yang mewakili pekerjaan konstruksi bangunan. Kita sudah sampaikan untuk mengganti mencoba untuk mengurangi deforestasi ya, jadi penebangan liar, penebangan yang tidak terukur gitu, karena sepanjang yang kita tahu itu penggunaan bahan material kayu itu yang sangat besar, sehingga tadi yang saya bilang penebangan liar itu sangat masif. Nah, kita menyampaikan, menghimbau kepada pihak terkait, sudah pernah menyampaikan bersama teman-teman ya dari Perjakon untuk mengurangi penggunaan bahan material kayu di dalam konstruksi bangunan gedung, terutama bangunan sekolahan, yaitu bangunan SMP dan bangunan SD, karena di wilayah kabupaten kota itu membawahi SMP dan SD. Untuk mengurangi apa? Penggunaan kayu yang berlebihan, Pak. Karena salah satu indikator dari banyaknya penebangan di hutan itu adalah karena kebutuhannya terlalu banyak ya, sehingga mereka pengusaha berlomba-lomba untuk menggunduli hutan. Nah, salah satunya kita menghimbau kepada semua pemerintah daerah kabupaten kota untuk bisa mencoba mengganti material bangunan gedung ya, terutama karena di setiap daerah pasti membutuhkan bangunan gedung sekolah. Itu mengganti semuanya yang berhubungan dengan konstruksi gedung yang tadinya menggunakan kayu, kita hilangkan menjadi material lain yang bersifat pabrikasi, Pak. Bersifat pabrikasi. Kalau di kusen kita bisa menggunakan kusen aluminium,
dan bisa menggunakan bahan-bahan lain yang bersifat fabrikasi sehingga tidak merusak lingkungan hutan. Kalau kita menggunakan kayu, otomatis kita akan merusak lingkungan hutan. Kemudian untuk atap ya, konstruksi atap pun itu bisa dirubah menggunakan baja ringan, menggunakan IWF, semuanya bisa dilakukan. Kalau semua kabupaten kota di seluruh Indonesia berganti menggunakan material fabrikasi, saya kira hutan akan bisa lebih terjaga keamanannya. Maksudnya kita itu bisa ikut paling nggak mengurangi dampak dari deforestasi tadi. Jadi supaya tidak kembali terjadi di tahun-tahun yang akan datang, saudara-saudara kita menerima dampak resiko bencananya. Sementara pengusaha menikmati hasil dari. Terkait dengan penggunaan material bukan kayu, sebetulnya dampak apa yang bisa diambil oleh teman-teman rekanan jasa konstruksi Perjakon misalnya, apa itu kecenderungannya? Oke, justru penggunaan material fabrikasi itu salah satu keuntungan yang terbesar adalah keawetannya, Bang. Awet, dia bersifat lebih awet, tahan rayap, mudah dibersihkan, ya, kemudian aman juga untuk anak-anak sekolah. Lebih aman. Oke, terima kasih Bang Eri.